Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang sahabat Ansor. Seorang sahabat Ansor yang terkenal sangat miskin. Dan tidak cuma miskin, tetapi juga sahabat Ansor ini sahabat yang juga dikenal tidak memiliki wajah yang tampan, yang menarik untuk lawan jenis. Jadi sudahlah dia miskin, dia orang yang tidak punya meskipun tidak sampai menjadi budak, tetapi dia seorang sahabat yang sangat miskin. Kemudian dia juga seorang sahabat yang tidak tampan. Wajahnya itu ya tidak tampan. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan dia pun juga termasuk salah seorang sahabat yang tidak punya nasab di Madinah. Tidak punya garis keturunan ke atas, putus nasabnya. Jadi lengkaplah semua hal yang merugikan pada masa itu ada di sahabat ini. Yaitu dia miskin, tidak berpunya, tidak bernasab, dan tidak tampan pula. Tetapi dia termasuk sahabat yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW, dan dia termasuk di antara sahabat yang merespon seruan Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam Islam. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW menawarkan kepada sahabat ini, namanya Julaibib, seorang sahabat yang mungkin tidak banyak kita kenal, tidak banyak di antara kita yang tahu. Rasulullah datang kepada Julaibib menanyakan, wahai Julaibib, kenapa Anda tidak menikah sudah usia seperti ini? Jawaban Julaibib waktu itu, kira-kira kalau di bahasa kita kan, kira-kira katanya begini, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Sudahlah miskin, tidak berpunya, tidak tampan, nasab pun tidak ada. Siapa wanita yang mau dengan orang kayak saya? Sebuah riwayat mengatakan waktu itu Rasul diam saja. Keesokan harinya Rasul bertanya hal yang sama kepada Julaibib. Wahai Julaibib, tidakkah Anda menikah? Dan jawaban Julaibib sama. Ya Rasulullah, wanita mana yang mau menikah dengan laki-laki model saya? Tidak tampan, miskin, nasab pun tidak ada. Rasulullah kemudian diam. Hari ketiga Rasul bertanya hal yang sama. Wahai Julaibib, apakah Anda tidak segera, belumkah waktunya bagi Anda untuk menikah? Dan Julaibib pun menjawab hal yang sama. Ya Rasulullah, wanita mana yang mau dengan laki-laki kayak model saya? Miskin, tidak tampan, dan tidak ada nasab. Tapi kali ini Rasulullah tidak diam. Rasulullah SAW kemudian membawa Julaibib ke rumah seorang Ansor, seorang sahabat Ansor yang terkenal punya seorang putri yang sangat cantik. Rasulullah datang menemui ayahnya, sahabat Ansor ini. Kemudian kata Rasulullah setelah mengetuk berbahasa basi segala macam, Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, saya bermaksud melamar, meminang putri engkau. Senang bukan main sahabat Ansor ini. Wah ahlan ya Rasulullah, silakan ya Rasulullah, saya senang sekali. Tapi kata Rasulullah, tapi bukan untuk saya. Saya melamar bukan untuk saya. Terus untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Kaget sahabat Ansor ini, karena memang sahabat Julaibib terkenal sahabat yang wajahnya tidak tampan dan miskin, sehingga sering diacuhkan orang di Madinah. Mendengar Rasulullah melamar untuk Julaibib dan bukan untuk dirinya kepada putrinya, sahabat Ansor ini gak berani menjamin. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, kalau demikian kami musyawarahkan dulu dengan istri saya. Kemudian dia ke dalam, dia berbicara dengan istrinya. Kata suaminya, wahai istriku, Rasulullah datang kepada kita melamar putri kita. Awalnya istrinya senang, tapi bukan untuk beliau, tapi untuk siapa? Untuk Julaibib. Bagaimana pendapat engkau? Kata istrinya, tidak, saya tidak mau menikahkan putri kita yang dari keluarga terpandang, yang demikian cantik, yang demikian
eh, kaya menikah dengan Julaibib yang tidak punya apa-apa dan juga tidak tampan. Saya tidak mau, kata istrinya. Mereka ribut sampai kemudian anaknya ini keluar, putrinya ini keluar. Ada apa yang kalian ributkan? Kira-kira begitu kata anaknya. Kemudian ayahnya menjelaskan, ini ada Rasulullah SAW yang melamar engkau, tapi bukan untuk engkau, tapi untuk Julaibib. Terus bagaimana respon ayah dan ibu? Ya, mereka menyampaikan pendapatnya masing-masing, dan menariknya jawaban putrinya. Kata putrinya, apakah benar ayah yakin bahwa ini dari Rasulullah SAW? Kata ayahnya, iya. Kemudian sang putri membacakan ayat yang tadi saya bacakan di awal pembukaan khutbah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, di mana sang putri membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan sungguhnya tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, amrun ayyakuna lahumul khiyar, akan ada pilihan bagi mereka terhadap urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka sungguh telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Kemudian dilanjutkan oleh putrinya, demi Allah katanya, saya tidak akan menikah kecuali dengan Julaibib. Itu kata putrinya. Karena dia yakin itu dari Rasulullah SAW. Akhirnya karena putrinya berkeras ingin menikah, maka diterimalah pinangan Julaibib melalui Rasulullah SAW. Singkat cerita, mereka menikah. Ada dua versi riwayat. Versi pertama adalah mereka akan menikah keesokan harinya. Ada versi pertama, yang kedua adalah mereka sudah menikah. Kemudian malam harinya ada panggilan perang. Ada panggilan perang. Rasulullah mengumpulkan seluruh warga di Madinah untuk berangkat perang. Sayangnya dalam beberapa riwayat saya tidak menemukan perang apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, ada panggilan perang. Nah, Julaibib memang dari awal punya cita-cita ingin mati syahid, punya cita-cita ingin gugur di jalan Allah SWT dalam medan pertempuran. Maka ketika ada panggilan perang dari Rasulullah SAW, bagi dia punya dua pilihan sebenarnya. Dia berangkat berperang, meninggalkan istrinya yang baru dia nikahi tadi siang atau tadi pagi, atau dia tinggalkan perang dan dia menikmati bulan madu dia dengan istrinya. Akhirnya dia pilih yang pertama. Dia ikut berperang bersama Rasulullah SAW sampai kemudian peperangan berkecamuk. Setelah perang berkecamuk selesai, seperti biasanya kaum muslimin memeriksa siapa-siapa yang luka, siapa-siapa yang wafat. Waktu itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Ketika memeriksa pasukan, Rasul bertanya kepada sahabat, tidakkah kalian kehilangan seseorang? Sahabat mengatakan, memeriksa lagi, rasanya tidak ya Rasulullah. Semuanya sudah kita kumpulkan, baik yang luka maupun yang wafat. Kemudian Rasul bertanya lagi, tidakkah kalian kehilangan seseorang? Sahabat melihat lagi, tidak ya Rasulullah. Sampai 3 kali dalam riwayat dikatakan. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya aku kehilangan Julaibib, cari dia. Kemudian sahabat menyisir lagi yang luka dan yang berguguran di medan perang itu yang telah selesai tadi, dan menemukan jenazah Julaibib ditumpukan di antara 7 orang kafir yang berhasil dia bunuh. Kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, dan dalam riwayat saya baca Rasulullah sangat sayang kepada jenazah Julaibib. Dalam riwayat itu dikatakan Rasulullah memeluk jenazah Julaibib dan menyandarkan ke lengan Rasulullah SAW. Cuma tidak jelaskan lengan kanan atau lengan kiri. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah berperang karena aku. Dan dia telah membunuh 7 orang kafir sampai kemudian ke-7 orang itu membunuh dia. Kata-kata terakhir Rasulullah SAW ini yang dalam banyak riwayat yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, sesungguhnya dia adalah aku dan aku adalah dia. Riwayat ini disahihkan dalam beberapa buku riwayat sirah. Dan sambil menunggu lubang galian itu selesai, Rasulullah terus menyandarkan jenazah Julaibib ke lengan dia.
sampai kemudian dikuburkan dengan lembut oleh Rasulullah SAW. Saya kira ceritanya bisa kita hentikan sampai di situ, untuk kemudian kita ambil apa ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Julaibib ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Salah satunya yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum kebaikan ketika itu datang kepada kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan satu momentum yang boleh jadi kalau kita lewatkan, dia tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Istri Julaibib memanfaatkan momentum ketika Rasulullah SAW melamar dia untuk Julaibib, meskipun sifatnya tawaran, tapi dia mensikapi itu sebagai sebuah perintah. Dan dia terima, tanda petik, perintah Rasulullah SAW itu. Karena boleh jadi tidak akan datang lagi lamaran Rasulullah yang kedua, yang ketiga bagi diri dia. Dia terima lamaran Julaibib. Ketika ada momentum kebaikan, dia terima. Dan Julaibib sendiri, ketika datang tawaran untuk berperang, di saat dia masih berbulan madu, dia terima. Dia respon momentum kebaikan tadi. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan sejak dulu, yaitu menjadi gugur fisabilillah, syahid fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum kebaikan ketika itu datang? Bagaimana kita bisa merespon momentum kebaikan ketika momentum itu datang kepada kita? Di Qatar pernah terjadi, hadirin hamba Allah yang berbahagia, seorang mempelai wanita yang akan menikah selepas maghrib. Jadi selepas maghrib, penghulu sudah datang, calon mempelai pria sudah datang, dan dia pun sudah dihias, di make up segala macam, karena akan menikah selepas maghrib. Ketika tamu sudah pada datang, kemudian dia akan dijemput untuk datang ke tempat pernikahan. Ternyata azan Isya berkumandang. Azan Isya berkumandang. Kemudian sang putri mengatakan, "Ibu, saya sholat dulu, karena azan Isya sudah masuk. Saya mau sholat Isya dulu." Kata ibunya, "Nanti saja, Isya itu waktunya lama. Kamu bisa sholat Isya setelah kamu nikah, nanti kamu bisa sholat Isya jam 11, jam 12, waktunya panjang." Tapi kata sang anak, "Tidak, saya mau sholat Isya sekarang." Kata ibunya, "Nanti rusak lagi, jilbab kamu rusak, make up kamu rusak, segala macam." Tapi sang anak berkeras, "Saya mau sholat dulu." Akhirnya karena anaknya berkeras, sang ibunya mengatakan, "Ya serah kamu lah," gitu. Kemudian dia temui undangan di depan dan dia biarkan anaknya wudhu dan sholat. Kemudian sang anak wudhu dan sholat. Ketika dia sholat, dia lama sekali, khusyuk sekali. Sampai pada sujud yang keberapa, dia sujud lama sekali. Dan saking lamanya, dia tidak pernah bangkit lagi. Dia wafat dalam keadaan sujud. Orang tuanya merencanakan dia menjadi mempelai di dunia, tetapi Allah menginginkan dia menjadi mempelai di akhirat. Dia respon kebaikan waktu itu dengan tidak menyia-nyiakan panggilan azan. Meskipun secara syariah bisa saja dia ambil rukhsah untuk menunda sholat Isya karena memang waktunya panjang, tapi dia tidak mau melewatkan itu. Ini yang perlu kita renungi, Bapak dan saudara sekalian. Bagaimana ketika momentum itu datang, jangan kita lewatkan. Respon dengan baik, persiapkan dengan baik. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki tanggal 25 Syawal. Sudah 25 Sya'ban. Berarti lebih kurang 4 atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Suatu bulan yang merupakan suatu momentum, boleh dikatakan momentum segala kebaikan. Suatu bulan yang sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama. Maka jangan lewatkan momentum ini. Pertanyaan besarnya adalah, kita sudah merencanakan apa untuk menghadapi momentum ini? Kita sudah punya rencana apa? Kita sudah mempersiapkan diri kita seperti apa untuk menyambut momentum kebaikan ini? Karena kalau tidak ada persiapan, kalau tidak ada perencanaan, maka Ramadan kita akan sama dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya yang tanpa persiapan. Dan Ramadan kita siap atau tidak, dia akan datang juga. Dan ketika dia sudah datang, juga dia tidak peduli kita maksimal atau tidak beribadah, dia akan pergi juga. Perlahan tapi pasti Ramadan akan meninggalkan kita.
Yang perlu kita tanyakan sekarang adalah bagaimana persiapan dan rencana kita. Seringkali orang mengadakan tarhib Ramadan, pembekalan. Sekarang apa maksud tarhib Ramadan itu? Kita merencanakan Ramadan agar saat dia datang, kita dalam posisi standby, punya rencana yang matang akan berbuat apa. Sehingga ketika momentum kebaikan sudah jelas bagi kita, apa yang akan kita lakukan pada saat subuh, apa yang akan kita lakukan pada saat tarawih, qiyamul lail dan seterusnya. Itu namanya kita bersiap merespon kebajikan. Nah, oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini khatib mengajak kepada jamaah sekalian dan kepada diri khatib pribadi, marilah kita siapkan. Masih ada waktu 4 atau 5 hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, wa ballighna Ramadan. Allah panjangkan usia kita sehingga bertemu dengan bulan Ramadan, dan menjelang itu terjadi, coba buat rencana, coba buat planning, coba buat perencanaan apa yang akan kita buat, ibadah apa yang akan kita isi di 29 atau 30 hari Ramadan yang akan menjelang di hadapan kita 4 atau 5 hari ke depan. Fastabiqul khairat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradul khuruja la'addu lahu muddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Ada satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat ke-46. Ayat ini memang terkait dengan perang, tetapi bisa kita kontekskan dalam konteks yang lebih umum, itu ayat tentang kebajikan. Apa kata Allah? Walau aradul khuruja la'addu lahu muddah. Kalau seandainya dia menginginkan, kamu menginginkan untuk keluar untuk berperang, tentu mereka mempersiapkannya. Walakin karihallahum bi'athahum, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka karena ketidaksiapan mereka. Mereka pengen berangkat perang tapi nggak disiapkan kuda-kuda perangnya. Mereka pengen berangkat perang tapi tidak disiapkan baju perangnya. Seadanya saja, waktunya perang sudah berangkat saja. Maka kata Allah, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum, dan kemudian melemahkan semangat mereka. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan tinggallah mereka bersama orang-orang yang menunggu. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, terlalu sayang rasanya kalau Ramadan datang kepada kita dengan persiapan yang biasa-biasa saja. Kalau perubahan hidup kita hanyalah perubahan dari tidak berpuasa menjadi berpuasa, dari tidak tarawih menjadi tarawih. Terlalu sayang kalau hanya itu perubahan signifikan dalam keseharian kita menyambut Ramadan. Kalau masalah berpuasa, kita yakin bahwa kita semua bisa berpuasa 29 atau 30 hari. Kalau masalah tarawih, kita yakin dan saya yakin Bapak dan saudara sekalian bisa tarawih full 29 atau 30 malam. Sebagaimana orang-orang gaib di tempat tinggal saya pun, dia sholat tarawih full 29 atau 30 hari, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Tapi cobalah cari prestasi-prestasi, cobalah cari rencana-rencana apa. Terlalu sayang kalau 24 kali 29 atau 30 hari Ramadan datang kepada kita, isi dari ibadah kita hanyalah tanda petik berpuasa dan sholat tarawih saja. Cobalah buat rencana-rencana apa yang akan kita lakukan. Bagaimana dengan tilawah kita, bagaimana dengan hafalan kita, bagaimana dengan zikir kita, bagaimana dengan sholat duha kita, bagaimana dengan hal-hal yang lain. Pendek kata, cobalah buat rencana-rencana untuk mengisi Ramadan, karena itu merupakan satu dari momentum kebaikan. Di antara 12 bulan yang Allah berikan, ada satu bulan yang Allah khususkan, yang Allah katakan as-sawmu li wa anna ajza bihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia merupakan ibadah yang langsung, Allah sendiri akan membalasnya. Ibadah khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung Allah akan membalasnya. Terlalu sayang kalau momen ini kita lewatkan dengan persiapan seadanya, apalagi tanpa persiapan sama sekali.